Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armita Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sikap kepahlawanan dan patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja saya jelaskan materinya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Mengetahui pentingnya memiliki sikap pahlawan dan patriotisme. Yang kedua yaitu mengetahui contoh-contoh rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu menunjukkan sikap positif terhadap para pahlawan. Nah, langsung saja. Adapun pada poin pertama yaitu pentingnya memiliki sikap pahlawan dan patriotisme. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, tugas selanjutnya yaitu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dalam pembangunan. Sehingga kita harus atau wajib dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, sikap kepahlawanan seperti apa yang bisa kita lakukan atau wujudkan sedangkan bangsa Indonesia sendiri sudah merdeka atau sudah terbebas dari penjajah? Nah, jadi sikap kepahlawanan yang bisa kita wujudkan yaitu kita bisa dengan berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan kita juga bisa membela hal yang benar, bukan malah membela hal yang salah. Nah, selanjutnya kita bisa taat beribadah, giat bekerja, saling membantu satu sama lain, dan sehingga setiap orang bisa menjadi pahlawan untuk dirinya sendiri, untuk orang di sekitarnya, untuk teman-temannya, dan juga untuk bangsa dan negara Indonesia. Nah, oleh karena itu, sikap pahlawan ini harus terus kita kobarkan dan menghindari sikap-sikap yang mampu melemahkannya, seperti sikap malas, iri atau dengki, maupun acuh tak acuh. Nah, itu tadi adalah contoh sikap kepahlawanan. Kemudian kita lanjut pada pembahasan patriotisme, di mana patriotisme itu sendiri adalah cinta terhadap tanah air. Jadi, sikap ini akan membawa seseorang rela berkorban dan pantang menyerah. Sikap patriotisme ini dapat kita wujudkan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Nah, contoh-contoh dari sikap patriotisme itu sendiri apa saja sih? Jadi, sebagai pelajar atau siswi, kita juga bisa selalu aktif dan selalu mengikuti upacara-upacara bendera, entah itu upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin ataupun upacara-upacara besar seperti upacara pahlawan dan sebagainya. Nah, kemudian sebagai masyarakat kita harus menjaga fasilitas umum agar tetap terawat, bukan malah merusak atau bahkan mengotori fasilitas-fasilitas umum yang telah disediakan. Kemudian kita juga sebagai masyarakat Indonesia harus bisa banyak menggunakan. Nah, pada poin kedua yaitu rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika kita melihat lagi ke masa lalu, kita bisa melihat bagaimana para pahlawan mati-matian berkorban dalam memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Mereka memperebutkan harta benda mereka maupun mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Kemudian berkat mereka lah kita bisa menikmati hasil dari perjuangan mereka tersebut. Oleh karena itu, kita juga wajib mempertahankan dan meneruskan perjuangan para pahlawan kita. Adapun contoh rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama di sini yaitu rela berkorban di lingkungan keluarga. Contohnya yaitu seperti ayah yang berkorban demi untuk mencukupi kehidupan keluarganya, seorang ibu yang mengasuh anak-anaknya, dan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua yaitu rela berkorban di lingkungan sekolah. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya yaitu seperti guru yang mengajar dengan tulus kepada siswanya, dari mengajarkan hal-hal yang baik, bukan malah hal-hal yang salah. Kemudian sebagai siswa dapat ikut dalam bekerja bakti atau bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu rela berkorban dalam lingkungan masyarakat. Contohnya
seperti masyarakat yang ikut kerja bakti dalam membersihkan lingkungan sekitar atau membersihkan sekitar rumahnya, dan juga seperti melakukan gotong royong dan melakukan pos malam atau pos kamling. Kemudian yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Contohnya, kita sebagai warga negara yang baik, kita bisa mengikuti upacara hari-hari besar nasional. Kemudian sebagai masyarakat Indonesia ini, kita sebagai masyarakat harus membayar pajak, dan kita juga bisa mengharukan nama baik Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya yaitu sikap positif terhadap para pahlawan. Nah, apa saja sikap positif yang bisa kita lakukan? Nah, jadi pertama-tama kita bisa mempertahankan keutuhan dan ketahanan wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu mendoakan para pahlawan atau melakukan ziarah ke makam pahlawan. Ketiga yaitu mengenang para pahlawan dengan cara mempelajari sejarah mereka. Kemudian kita juga bisa mengunjungi museum-museum perjuangan. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.